Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar materi atau mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, kabarnya baik. Semoga kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, sebelum kita masuk dalam materi hari ini, alangkah lebih baiknya coba amati terlebih dahulu apa gambar dari apa maksud dari gambar ketiga ini. Ini ada gambar pertama, kedua, dan juga ketiga. Nah, menurut kalian maksud dari gambar ini apa dan sedang apa? Sedang mengaji. Oke, semua ketiga-tiganya sedang mengaji ya. Tadarus, mengaji, mengumpul bersama-sama ustadz ya. Nah, dari seperti kita ketahui bahwa mengaji itu kan identik dengan apa? Membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran. Jadi dari objek sini, karena identiknya dan objek dari mengaji itu Al-Quran, hari ini kebetulan kita akan belajar mengenai materi Al-Quran. Nah, mengenai materi Al-Quran ya. Oke, kita akan belajar mengenai materi Al-Quran. Apa yang kita akan pelajari dari hari ini yaitu mengenai pengertian Al-Quran. Nah, kita akan belajar pengertian dari Al-Quran seperti itu. Nah, pertama-tama pengertiannya yaitu secara bahasa. Nah, secara bahasa apa Al-Quran dari secara bahasa itu? Nah, Al-Quran itu terdiri dari kata qoro'a. Qoro'a, yaqra'u. Lalu Qur'anan. Nah, secara bahasa Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a. Qoro'a, yaqra'u, Quran. Nah, dari situlah Al-Quran secara bahasanya. Artinya apa? Artinya itu bacaan atau yang dibaca. Tidak asing kan kata Al-Quran ini? Dari mulai kita kecil saja ketika taman kanak-kanak kita itu belajar bacaan huruf hijaiyah dari apa? Dari Iqra. Nah, itu juga asal kata dari Al-Quran menurut bahasanya ya. Lalu bagaimana pengertian Al-Quran secara yang ada dalam ayat Al-Quran? Tentu ada dalam ayat Al-Quran ya, ada kata Al-Quran atau asal kata dari Al-Quran. Tadi secara bahasa ya. Lalu yang kedua secara ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Oke, secara ayat Al-Quran itu ada dari dua surat ya yang kita akan akan kita bahas. Yang pertama dari surat Al-Qiyamah. Ayat berapa? 17 sampai 18. Nah, bagaimana bunyi ayatnya dari surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18? Nah, mau dibacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jama'ahu wa qur'anahu. Itu ayat dari ke-17. Artinya seperti apa? Inna itu sesungguhnya. Alaina
kamilah, jam'ahu yang mengumpulkannya, wa qur'anahu dan membacanya. Artinya seperti apa? Inna sesungguhnya, alaina kamilah, jam'ahu yang mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Jadi Allah itu mengumpulkan di dada Nabi Muhammad. Apa yang dikumpulkan? Yaitu ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Lalu wa qur'anahu, setelah disimpan dari dada, dikumpulkan dari dada Nabi Muhammad SAW, lalu Allah membuat Nabi Muhammad itu pandai membacanya, seperti itu. Itu menurut Al-Qiyamah ayat 17. Lalu bagaimana dari ayat ke-18-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Itu menurut ayat ke-18. Artinya, fa idza, maka apabila qara'nahu telah membacakannya, fattabi', maka ikutilah bacaannya, bacaannya itu ya. Nah, jadi dari ayat 18 ini, setelah kita selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan tersebut. Ya, itu maksudnya seperti itu dari Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Nah, dari surat inilah ditegaskan, di situ banyak ya kata-kata seperti Qur'anahu, terus Qur'anahu, yaitu Qur'anahu itu merupakan bisa jadi secara bahasanya dari Al-Quran, seperti itu. Surat selanjutnya dari pengertian Al-Quran, yaitu dari Fusilat ayat ketiga. Nah, dari surat Fusilat yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun fusilat ayatuhu Qur'anan Arabian liqaumihi ya'lamun. Itu di situ juga ditegaskan ada kata Qur'anan, Al-Qur'an, seperti itu. Kitab. Itu ini arti dari kitab Al-Qur'annya. Apa itu kitab Al-Qur'an? Kitab apa? Fusilat, yang menjelaskan apa? Ayatuhu, ayat-ayatnya. Lalu Qur'anan, yakni suatu bacaan Arabian, yang berbahasa Arab. Jadi ayat-ayatnya tersebut datang dengan bentuk berbahasa Arab. Lalu untuk siapa gitu ayat-ayat tersebut? Di sini jelaskan liqaumihi ya'lamun, yaitu untuk kaum-kaumnya yang mengetahui. Itu pengertian Al-Qur'an dari yang terkandung dari ayat Al-Qur'an. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengertian selanjutnya. Sampai sini sudah paham? Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga yaitu menurut para ulama. Pengertian Al-Quran menurut para ulama. Ada siapa saja para ulamanya? Yang pertama ada Imam Asy-Syafi'i. Kedua dari Imam Al-Faruq. Tiga dari Al-Asy'ari. Dan terakhir dari Al-Jujaj. Nah, keempat imam ini yang berpendapat mengenai pengertian dari Al-Quran. Pertama, bagaimana pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i? Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwa Al-Quran itu mustaq. Tahu tidak apa artinya mustaq? Nah, mustaq itu artinya kata bentukan. Mohon maaf, menurut Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak mustaq. Artinya apa tidak mustaq? Yaitu tidak berasal dari kata bentukan. Kenapa bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak mustaq seperti itu? Dikarenakan
menurut Imam Syafi'i bahwa nama Al-Quran itu sudah secara khusus Allah turunkan nama tersebut kepada Nabi Muhammad, seperti itu. Seperti kitab-kitab yang sebelumnya, Allah turunkan kitab Injil, Taurat ke nabi-nabi yang diutusnya, seperti itu. Karena itu sudah khusus Allah khususkan nama tersebut untuk menjadi kitab yang diturunkan kepada utusannya, seperti itu. Itu menurut Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak mustaq. Nah, tidak bisa. Lalu bagaimana menurut Imam Al-Faraw? Sedangkan menurut Imam Al-Faraw ini mengatakan bahwa Al-Quran itu malah sebaliknya dari Imam Syafi'i, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah mustaq, kata bentukan. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang tidak mengatakan itu mustaq ya. Ini yang Al-Faraw mengatakan bahwa Al-Quran itu mustaq, kata bentukan, berasal dari kata bentukan, itu berasal dari kata qoro'ina. Nah, ini menurut Imam Al-Faraw, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'ina. Artinya apa? Artinya yaitu petunjuk atau indikator, seperti itu. Kenapa alasannya bisa dikatakan mustaq dan berasal dari kata ini? Alasannya yaitu pendapatnya mengatakan bahwa Al-Quran itu memiliki petunjuk satu sama lain. Maksudnya gimana satu sama lain? Misalkan ayat ini memiliki petunjuk untuk ayat yang lain atau dengan ayat yang sama, seperti itu. Itu menurut Imam Al-Faraw. Jadi satu dengan yang lain itu saling memiliki fungsi. Fungsinya apa? Petunjuk, seperti itu. Itu menurut Imam Al-Faraw. Selanjutnya menurut Imam Al-Asy'ari. Bagaimana pendapatnya menurut Imam Al-Asy'ari? Nah, menurut Imam Al-Asy'ari juga sependapat dengan Imam Al-Faraw bahwa mengatakan Al-Quran itu mustaq, kata bentukan. Apa pendapatnya? Nah, berbeda pendapat dengan Imam Al-Faraw. Menurut Imam Al-Asy'ari, Al-Quran itu berasal dari kata korona. Korona artinya mengumpulkan. Apa maksudnya bisa dikatakan bahwa ini mustaq dan berasal dari kata korona? Maksudnya adalah, jadi kan Al-Quran itu terdapat isinya itu berapa surat? 114 ya, 114 surat, dan ayatnya itu 6.600 ayat. Nah, semua itu dikumpulkan seperti artinya dari corona, yaitu mengumpulkan. Jadi dikumpulkan dalam satu mushaf, yaitu kitab Al-Quran. Nah, menurut Imam Al-Asy'ari, arti mengumpulkan itu bahwa kitab Al-Quran itu mengumpulkan semua ayat-ayat yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad, seperti itu. Itu menurut Imam Al-Asy'ari. Lalu bagaimana menurut Imam Al-Jujaj, yang sementara ini baru Imam Asy-Syafi'i saja yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak mustaq, seperti itu. Nah, menurut Imam Al-Jujaj juga beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu mustaq, kata bentukan. Bedanya kalau menurut Al-Jujaj ini, Al-Quran itu wajan dari fu'lanan. Ini bedanya ya, bedanya dari wajan fu'lanan. Tetapi mengatakan juga sama seperti Imam Al-Faraw dan Imam Al-Asy'ari bahwa Quran itu berasal dari kata bentukan, seperti itu. Lalu kata bentukannya itu Al-Qur'u. Nah, ini kata bentukannya menurut Imam Al-Jujaj. Imam Al-Jujaj juga mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari kata bentukan. Mengapa bisa dikatakan
bisa dikatakan ini kata bentukan alasannya juga berbeda dengan Imam Al-Farabi, dengan Imam Al-Asy'ari juga berbeda. Al-Juzaj mengatakan bahwa Al-Qara'u yang artinya itu mengandung penghimpunan masih sama ya dengan Korona yang artinya mengumpulkan. Ini Korona mengumpulkan menurut Imam Al-Asy'ari, lalu Al-Juzaj artinya itu penghimpunan. Sama halnya kalau ini mah penghimpunannya itu adalah dari kitab-kitab sebelumnya. Kenapa bisa dari kitab-kitab sebelumnya? Nah, menurut Al-Juzaj ini mengatakan bahwa inti-inti dari inti-inti dari kitab-kitab sebelumnya itu dihimpun dalam satu, yaitu kitab Al-Quran, seperti itu. Nah, mungkin itulah pengertian-pengertian dari Al-Quran. Ada dari secara bahasa, terus dalam ayat Al-Quran. lalu menurut juga pendapat para ulama. Nah, itu beberapa pengertian dari Al-Quran. Ada 3 ya. Ada dari bahasa, ada dari dalam ayat Al-Quran, lalu juga ada dari pendapat para ulama. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, sudah cukup dipahami? Nah, kalau sudah cukup dipahami, mungkin cukup sekian pembahasan materi kita tentang hari ini mengenai tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu pengertiannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya karena sudah selesai penyampaian materi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.